Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pila semuanya dimanapun berada, sehat selalu ya buat kalian semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kalian dari pemurtadan-pemurtadan yang terjadi di medsos dan di dunia nyata ya. Masya Allah ya. Sekarang pemurtadan semakin gencar ya dilakukan oleh para misionaris ya. Nah ini saya akan mereaction sebuah video tentang si Umar Palen. Si Umar Palen ini seorang mualaf ya. Dia baru mualaf sekitar kalau nggak salah ya 2 tahun yang lalu, entah 3 tahun lah gitu kan. Tapi sekarang dia menebar kebencian terhadap Islam. Dia selalu mengadu domba antara umat Kristen dengan umat Islam. Nah ini hal yang tidak benar ya. Seperti yang terjadi di video ini yang saya akan putarkan ya. Dia mencoba mau mengadu domba antara umat Kristen dengan Gurunda Juma ya. Kita di sini umat Muslim akan melakukan atau melaksanakan syukuran kepada para mualaf. Masya Allah ya, keren. Syukuran kepada para mualaf dan kita menyebutnya sebagai Hari Mualaf Sedunia. Nah, kenapa si Umar Palen ini kebakaran jenggot, kepanasan, dan dia mencoba mau mengadu domba antara umat Kristen dengan Bang Juma? Nah, ini hal yang tidak benar ya. Padahal bantuan yang dilakukan oleh API, terutama dari Bang Juma terhadap si Umar Palen waktu dia sakit, dia minta bantuan untuk berobat, dibantu sama Bang Juma, dibantu. Setiap dia minta pertolongan dibantu, kita open donasi untuk membantu dia. Tapi apa yang dilakukan dia sekarang? Malah dia balik menyerang kepada Bang Juma dan debater-debater Islam. Malah sekarang dia mau mengadu domba antara Islam dan Kristen. Nauzubillah min dzalik kelakuannya ya. Tapi sebelum saya putar videonya, tolong bantu di subscribe, komen, like, dan di share video ini biar teman-teman yang di luar sana juga bisa menyaksikan kelakuan si Umar Palen ini. Ayo kita putarkan dulu ya, kita tonton dulu biar saya tidak disangka framing. Oke? Gimana? Kalau ada orang murtadin dan murtadin itu mengambil tanggal pada hari raya besar umat Islam dijadikan sebagai hari raya murtadin sedunia, pasti digeruduk itu murtadinnya. Kenapa? Loh, ya nggak mau lah Pak, saya Pak, masa hari raya Idul Fitri dijadikan hari raya murtadin? Oh gitu. Ya iyalah Pak Jimmy. Kalau yang memurtadinkan itu juga orang yang goblok itu bagi saya. Karena bagi keyakinan umat Kristen, Tuhan yang memilih, bukan saya yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih siapa ibaratnya yang mengikuti dia gitu. Jadi kalau misalnya saya Kristen, mau pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, kalau saya baca Alkitab, tapi kalau nggak berkenan hati saya tentang Tuhan itu, ya nggak ada gunanya. Oh iya. Berarti Anda setuju nggak dengan Natal itu sebagai hari raya kelahiran Dewa Matahari yang sering dinarasikan para debater itu? Ya, semua orang bisa berhak berpendapat, semua orang bisa hak berbicara. Tidak dibatasi orang berbicara dan berpikir. Ya, kalau menurut dia mau di hari matahari, ya rayakan dia gitu. Tapi kalau orang Kristen mau merayakan Natal adalah hari kelahiran Yesus yang diyakini adalah juru selamat, ya udah gitu loh, nggak perlu disanding-sandingkan. Nah, maka dari itu Pak, itu. Apanya? Loh, Bapak nggak ini ya dari tadi ya? belum nyangkut Pak Jimmy. Nyangkut apanya? Aduh, Pak Jimmy ini gimana Pak? Tadi kamu kan bilang mau mengalapkan 25 Desember. Ya mengalapkan aja semua, nggak jadi masalah. Loh, kok yang mau memualafkan siapa? Nggak ada. Tadi kamu bilang Nah, ini orang ini emang dari kemarin-kemarin emang kayak begini. Bentar, iya, aku turunin aja lah Pak Jimmy. Udah di bawah aja lah Pak Jimmy.
Orang tadi saya ngobrol sama praktisi Katolik nyambung. Sama praktisi Katolik loh nyambung sama Pak Antoni. Naiklah si Pak Jimmy ini nggak nyambung. ...25 Desember di kalender itu hari Rabu tahun 2024. Di bawahnya ada hari Natal. Nah, pada sebuah konteks media sosial ada yang namanya diskusi caci maki itu. Debat nih. Kedua oknum debat ini membahas tema Natal. Satu sisi menarasikan bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Satu sisi menarasikan bahwa itu adalah hari raya kelahiran Dewa Matahari. Terus ada yang menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari raya mualaf sedunia. Gimana dong? Kok mau memualafkan, Pak? Orang yang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama dengan cara-cara kotor bisa kena delik. Saya itu mencoba untuk satir gitu. Kalau nggak mau disenggol, jangan nyenggol gitu. 25 Desember itu hari raya besar umat Kristiani seluruh dunia merayakan hari Natal. Jangan mau menang sendiri gitu. Gimana kalau dibalik? Hari raya besar umat Islam dijadikan sebagai hari raya murtadin. Itu. Lanjut Pak Edi Chandra. Iya, seperti. Assalamualaikum, nyimak dulu. Waalaikumsalam. Sepertinya di bawah ini banyak banget yang suka dengan room ini ya. Walaupun typingannya agak kontradiktif, tetapi dari tadi ternyata masih di room sini gitu. Malam Yang semua. luar biasa ya. Malam Bang Umar. Ya, malam Bang Bon. Dan bukan gitu aja Bang Disko. Rata-rata yang di bawah itu kan yang selalu taping tiap hari kan. Jadi termasuk mengidolakan Bang Umar juga ini. Tapi boleh saya tanggapi Bang Umar? Boleh lanjut Pak. Bang Umar, yang Bang Umar bawa narasi tadi 25 Desember sebagai hari mualaf atau hari Dewa Matahari, itu bagi orang Kristen tidak mempermasalahkan sih Bang Umar. Benar. Kita merayakan apa yang kita percaya. Umpama ada sebagian orang dia mau merayakan itu sebagai mualaf, ya monggo. Gak pernah diprotes kok bahkan. Tetapi secara dunia kan mengakui 25 itu hari kelahiran Tuhan Yesus gitu loh. Jadi seperti kayak Bang Umar bilang tadi hari Dewa Matahari, siapa yang pemuja Dewa Matahari? Ya, gitu loh. benar. Poinnya di situ. Jadi walaupun ada negara, satu negara aja 25 Desember dia merayakan suatu hari bukan hari Natal, itu juga tidak masalah bagi orang Kristen. Saya rasa gitu Bang Umar. Jadi Bang Bon, masalahnya itu mereka itu sebenarnya juga pengen ikut Natalan, cuman malu, pengen makan kue juga. Betul. Bahkan mungkin gini, pengen ada dapat unsur hadiah dari kesengajaan Sinterklas gitu. Jadi ya udahlah, timbang malu gitu kan. Karena selama ini mereka ngedebatin soal itu, ya udah dibungkus aja dengan hari mualaf gitu. Ya ada indikasi ke situ, ada itu pasti. Kan tahun kemarin itu pernah jadi polemik gitu Pak. Makanya saya pelajari dulu gitu. Kok hari mualaf ditaruh pada hari raya besar umat Kristiani gitu. Apalagi itu hari itu dijadikan dalam konteks agama tertentu gitu. Iya Bang Umar. Gitu.
Tapi saya percaya pemerintah tidak segampang itu sih mengambil hari itu berbenturan gitu. Pemerintah lebih bijak lah, walaupun mayoritas Indonesia ini Islam. Tapi kan pemerintah melihat tuh dari sisi mereka juga bisa dihujat dari dunia luar gitu loh. Benar. Pasti itu. Ya, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan para mualaf. Apa lagi itu argumentasi? Bahasa apa ini Bang Umar? Itu 25 Desember, Pak Bagus. Oh, bahasa hari raya. Kalau bahasa hari raya, aku jadi keinget hari raya yang kelewat itu. Apa itu? Saya ingat ya mungkin ini bisa jadi senjata ya. Jadi senjata buat apa? Buat diskusi atau apa ya dikatakan debat gitu ya. Ini ada senjata di surat Al-Maidah ayat 114. Di situ ada hari raya wal awalu wal akhiru. Hari raya itu dimulai pada saat itu juga sampai pada akhir. Nah, akhir ini sampai kapan ya? Sampai akhir, sampai selesai dunia ini. Itu hari raya itu hari raya ketika Nabi Isa dan pengikutnya itu dikirim hidangan dari langit. Jadi itu dibentuk menjadi satu hari raya. Nah, kira-kira sebagai umat muslim ya kapan ya kita melihat hari raya itu gitu. Terus gimana itu, Pak? Nah iya, kan di situ ayatnya jelas dan tegas ya sampai akhir gitu ayat surat Al-Maidah ayat 114 itu. Gini, Pak. Ada fenomena di kalangan diskusi caci maki. Yang diskusinya itu ya tahu sendirilah kayak gimana ya. Yang bahasa pukima, Tuhan bernonot, menyembah batu, bahkan sampai menarasikan Nabi kita itu dianggapnya Tuhan ya. Dan tidak ketinggalan sebuah narasi 25 Desember sebagai hari raya kelahiran Dewa Matahari. Sementara kedua belah sisi ya, ada nih Pak yang berdiskusi ya kan. Saya cut dulu nih. Tema, apakah 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus? Itu sering dijadikan tema dalam konteks dialog lintas agama. Dan banyak sekali narasi yang mengatakan bahwa itu adalah hari raya kelahiran Dewa Matahari. Sementara internal yang lingkupnya kecil ini membuat tanggal 25 Desember sebagai hari raya mualaf sedunia. Jadi kalau misal mau objektif, ya jangan dinarasikan Natal itu sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Kenapa? Karena di tanggal yang sama juga kelompok yang kecil ini juga merayakan hari raya mualaf sedunia gitu. Kan ada itu Pak, ada golongan yang super ordinat, ada kalangan yang subordinat. Wah, ngaco itu, blunder itu namanya, blunder itu. Blunder itu. Itu loh Pak Bagus. Iya, mungkin selain mereka itu sebenarnya malu pengen ikut Natalan, ada analisa yang lebih spesifik nih ya. Kalau 25 Desember itu hari Natal, sebagaimana mayoritas Kristen meyakini itu kelahiran Yesus Kristus ya. Kemudian banyak dari
pendebat-pendebat yang mencaci maki bahwa 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Barangkali mereka-mereka ini juga ingin membangkitkan hari kelahiran Dewa Matahari, cuman karena mereka takut, akhirnya dibungkusnya itu dengan hari mualaf 25 Desember itu. Padahal mungkin bisa jadi mereka ingin membangkitkan itu juga, karena kan harusnya urgensinya nggak ada tuh. Kenapa kok ditaruh di tanggal 25 Desember ya? Sementara itu analisa saya, mungkin saja bisa jadi mereka ikut membangkitkan hari kelahiran Dewa Matahari yang menurut mereka ya di 25 Desember Iya, itu, dan dibungkus dengan hari mualaf gitu. iya, ngaco itu namanya. Ya seperti yang saya bilang ya, gini ya. Dari kita sebagai Muslim itu ya, yang percaya Al-Quran gitu ya. Ngapain kita itu musik ya, musik-musik apa hari raya yang apa yang menurut Muslim kan nggak penting amat, nggak jelas kan gitu. Mending itu kalau mau cari hari raya ini, cari hari rayanya Nabi Isa ini gitu loh, cari gitu loh, itu lebih penting kan ada dalam Al-Quran itu Mm-mm, mm-mm. yang Itu sesuatu ide yang cukup bagus, Pak. Bagus ya. iya, surat Al-Maidah ayat 114 itu hari rayanya Nabi Isa itu, nah, itu dicari gitu loh. Mm-mm. Padahal gini loh, Mas Umar, Pak Umar, kita Kristen aja ya. Aku sendiri ya, pribadi aku ya, aku gak mewakili orang Kristen. Pribadi aku hari Lebaran aja aku nunggu-nunggu loh. Serius aku nunggu. Iya, iya. Satu, liburnya panjang. Dua, kita pergi kampung-kampung di teman tuh dapat opor ayam sama ketupat enak loh. Benar. Serius. Saya nunggu itu. Saya bukan nggak mau menolak itu, tambah senang. Wah, liburnya panjang ini Lebaran. Kapan Lebaran nih? Kita kalau udah habis tahun gini ya, bulan 1 habis orang bilang Xinjia tahun baru Cina, udah mikir Lebaran mau libur lagi nih. Dapat HR, Pak ya. Iya, kita udah menunggu-nunggu nih. Ini Lebaran kapan ya? Liburnya agak panjang nih. Ya bukan orang Kristen nggak nunggu. Lebaran. Orang juga suka. Semua sama, nunggu itu, Pak. Serius. Semua Siapa yang Sama nggak suka sebenarnya. Lebaran, tanya mereka. Dengan adanya Nah, itu ya teman-teman ya. Ini ngeri ya, ngeri sekali ya. Kalau menurut saya ini hal yang tidak patut diutarakan atau disampaikan oleh seorang Muslim. Mau mencoba membenturkan antara Kristen dengan Muslim ini, kita harus curigai siapa sih si Umar ini. Kok berani-beraninya dia seperti itu ya. Kalau misalkan dia orang benar, gak mungkin dia kelakuannya seperti itu, mencoba mau memframing, mencoba mau mengadu domba antara Islam dengan Kristen, terutama Kristen dengan Bang Juma ya, karena kayaknya si Palen ini ya punya dendam tersendiri terhadap Bang Juma ya, padahal Bang Juma selalu menolong dia. Setiap dia sakit, dia nge-WA ke Bang Juma, dia minta pertolongan, dia minta bantuan, donasi, dikasih ke Bang Juma, selalu dikasih. Kenapa dia seperti itu? Ini ada apa ini? Apakah ada kecemburuan sosial atau ada apa? Saya nggak ngerti ya. Tapi yang pasti Iwan Pilas semuanya tahu dan menyaksikan, mendengar mana yang benar, mana yang salah di sini ya. Kalaupun dia mencoba ingin melakukan hal-hal yang nggak wajar seperti itu ya, kalian semuanya bisa nilai sendiri. Apakah kelakuan dia itu benar atau kelakuan Bang Juma yang nggak benar? Nah, kita bisa menyaksikan, kita bisa menelaah ya, karena kita punya akal, punya hati, punya perasaan gitu kan. Jadi kita bisa menilai sendiri mana yang benar, mana yang salah gitu. Kalau menurut saya pribadi ini cuma salah. Kalau misalkan dia terus-terusan seperti itu ya, mungkin semuanya akan bisa menilai ini orang ada apa ini? Ini orang kenapa ini? Ini orang kayak punya dendam ini ya. Ini saya pribadi menilai dia ya, ini udah gak benar ini. Mencoba mau mengadu domba antara Kristen dengan Bang Juma, ini mau memecahkan toleransi. Kalaupun berdebat, kalaupun berdiskusi, itu kan tentang kitab, tentang ajaran, tentang iman. Wajar kan kalau dalam perdebatan kan. Nah, kalau misalkan dia keberatan dengan tanggal 25 Desember untuk merayakan hari mualaf sedunia gitu kan untuk Islam, kalau untuk Kristen ya biarin aja, pen-pen aja. Toh si Bapak tadi mengatakan bahwa biarin aja, pokoknya yang penting umat Kristen meyakini bahwa 25 Desember hari
kelahiran Tuhannya, biarin aja. Nah itu, ini jadi dia mau coba mau mengadu domba, tapi dia kena batunya. Si Kristen ini, si bapak ini tidak bisa diadu domba, malah langsung diturunkan ya. Nah ini kelakuan yang salah ya. Aneh benda ajaib ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, itu mungkin kelakuannya seperti itu dari dulu sampai sekarang. Kelakuan otenya masih melekat pada dirinya ya. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, buat teman-teman jejak BHR sudah mampir di sini, sudah nyimak di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.